Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa amarna bit tamassuki bil kitab wal furqan wa amarna an nusalli wa nusallim ala habibil mustafa. قال الله تعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأمرنا كذلك أن ندعوه ونتضرع به حيث قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab yang sama, bab tentang zuhud terhadap dunia. Sekarang hadis yang ke-6, wa anhu, hadisnya masih dari hadis Anas yang pada pekan yang lalu kita telah membacakan hadis yang berkenaan dengan ada 3 hal atau 3 perkara yang mengikuti mayit. Kemudian 2 diantaranya kembali, yang satunya adalah tinggal. Qala yatba'u al-mayyita salasah, yang mengikuti mayit orang yang meninggal itu 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u usnani, kemudian yang 2 kembali. Wa yabqa wahid, yang 1 menemaninya di alam barzakh, di kuburan. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, yang kembali adalah keluarganya, hartanya akan kembali, sedangkan amalannya lah yang akan menemaninya. Muttafaqun alaih. Ini sudah kita jelaskan pada pekan yang lalu. Kemudian hadis yang berikutnya adalah wa anhu, masih hadisnya dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah fayusbaghu fin nari sabghatan thumma yuqalu ya ibna adam hal ra'aita khairan qattun hal marra bika na'im fayaqulu la wallahi ya rabb wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah fayusbaghu sabghatan fil jannah fayuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita bu'san qatt hal marra bika shiddatun qatt fayaqulu la wallahi ma marra bi bu'sun qatt wala ra'aitu shiddata qatt. Rawahu Muslim. Jadi ini pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan orang yang paling beruntung di dunia ini, sementara dia adalah dari salah satu penduduk neraka. Asyadduhum na'iman, di dunia dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat jasadnya, jadi tubuhnya bagus ya, tidak ada cacat sedikit pun. Wasiyabuhu, demikian juga pakaian yang dia pakai semuanya mewah. Wa ahluhu, demikian juga keluarganya, termasuk keluarga yang kaya raya, termasuk keluarga yang hidupnya di dunia ini tidak pernah kekurangan. Wa maskanuhu, demikian juga tempat tinggalnya pun mewah. Wa markubuhu, demikian juga tunggangannya atau
kendaraannya yang dikendarainya, wa ghairu dzalik, dan semua nikmat-nikmat dunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah orang yang paling bahagia di dunia ini, orang yang paling mendapatkan nikmat yang begitu banyak di dunia ini. Apa yang terjadi? Sementara dia ini adalah dari ahli an-nar. Fa yusbaghu fin nari sabratan. Kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka sebentar sekali. Hanya sekedar masuk kemudian keluar. Yakni yang ghamisu fiha ghamsatan wahidah. Kemudian setelah dia masukkan, kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya oleh Allah, "Ya ibna Adam, wahai manusia, hal ra'aita khairan qat?" Pernahkah kamu di dunia ini, pernahkah kamu melihat kebaikan? Hal marra bika na'imun qat? Pernahkah kalian di dunia dulu mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala? Fa yaqulu la wallahi ya Rabb, saya belum pernah mendapatkan kenikmatan ya Rabb. Limada, kenapa? Li'annahu yansa kulla hadzal na'im. Karena pada saat itu dia lupa dengan nikmat-nikmat yang diperolehnya. Wa hadha huwa syai'un yasir, fa kaifa biman yakunu mukhallidan fiha wal iyadu billahi abadal abidin. Ini baru percobaan, dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, pernahkah kalian mendapatkan nikmat yang begitu banyak di dunia, nikmat yang paling lengkap? Dia mengatakan tidak pernah ya Rabb. Kenapa? Karena saking kerasnya siksa neraka itu, dia sampai lupa segala-galanya, lupa nikmat-nikmat yang telah diperolehnya di dunia ini. Wa huwa min ahli nar, dia termasuk salah satu dari penduduk neraka. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang di dunia ini, orang yang melarat hidupnya di dunia ini. Wa yu'ta bi asyadin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Sementara dia ini adalah salah satu dari penduduk surga. Fa yusbahu sabghatan fil jannah fa yuqalu lahu ya ibna Adam hal ra'aita bu'san qat. Jadi ketika hidupnya di dunia ini serba kekurangan, serba tidak memiliki apapun. Setiap hari dia harus mencari, harus bekerja untuk dimakan, supaya ada yang dimakannya. Kadang makan juga kadang tidak. Keluarganya pun hampir semuanya termasuk keluarga yang melarat. Tetapi dia termasuk dari salah satu penduduk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga, jadi keluarkan lagi, ditanya terus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam, wahai manusia, hal ra'aita bu'san qat? Pernahkah kalian merasakan sesuatu yang paling melarat di dunia? Dia mengatakan tidak pernah. Hal marra bika syiddatun qat? Pernahkah kamu mengalami suatu kehidupan yang sulit di dunia ini? Di dunia? Dia mengatakan tidak. La wallahi ma marra bi bu'sun qat. Belum pernah. Wala ra'aitu syiddatun qat. Saya juga belum pernah merasakan bagaimana hidup sengsara di dunia. Lima ada, kenapa? Karena melihat nikmatnya surga, dia lupa dengan kemelaratannya, dia lupa dengan keadaannya di dunia. Ini hadis ini azimun jiddan, yang memberikan gambaran kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya kalau kita memanfaatkan dunia ini untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi penolong kita. Tapi sebaliknya, kalau kita diperbudak oleh dunia ini, maka kita justru nanti akan dihujat oleh mereka-mereka itu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang berorientasi dunia, artinya kehidupan dunianya untuk dunia, bukan dunianya untuk akhirat. Maka dia akan menjadi orang-orang yang melarat di akhirat nanti. Sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW, pada orang yang paling sukses di dunia ini, ketika dimasukkan ke dalam neraka, dia mengatakan saya tidak pernah mendapatkan nikmat-nikmat di surga di dunia itu. Kenapa? Karena saking kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, jadi orang yang di dunia ini mungkin belum pernah mendapatkan kebahagiaan,
tapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaannya di dunia. Dia mengatakan, saya belum pernah merasakan melarat di dunia ini. Kenapa? Karena nikmat surga sangat luar biasa. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan lagi hadis yang berikutnya. Wa 'anil Mustawrid ibn Shaddad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum asba'ahu fil yami fayanzur bima yarji'." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi tidaklah dunia itu, tidaklah perbandingan dunia ini dengan akhirat melainkan seperti seorang yang memasukkan jari tangannya ke lautan yang besar, yang luas, maka perhatikanlah berapa yang dia dapatkan. Jadi jarinya masukkan ke lautan yang luas, kemudian menetes. Itulah dunia itu. Jadi artinya sangat kecil sekali dibandingkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu sangat luas sekali. Nah, terjelas lagi pada hadis yang berikutnya ini, yang tadi adalah riwayat Imam Muslim, yang berikutnya juga riwayat Imam Muslim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuq, beliau lewat di sebuah pasar. Wan nas kalafataihi, jadi sedangkan pada saat itu manusia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasa para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah sedang berjalan ada saja yang ikut. Famarra bijadi asakka mayyitin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seekor unta, seekor kambing kecil yang pada saat itu sudah menjadi bangkai. Jadi dia melewati seekor kambing yang sudah mati. Kemudian fatanawalahu fa akhadha bi udhunihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi mengambil telinganya, diangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ayyukum yuhibbu an yakuna hadha lahu bidirhamin? Siapakah di antara kalian yang ingin membeli ini? Jadi membeli bangkai kambing yang kecil. Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bi. Mereka mengatakan, ma nuhib, kita enggak ada yang tertarik. Anna lana bi syai'in wa ma nasna bihi. Untuk apa juga kambingnya sudah mati? Apalagi kambingnya kecil dan juga dia cacat. Summa qala atuhibbu annahu lakum? Bagaimana kalau kalian ambil saja tanpa dibeli? Ambil saja. Qalu wallahi la kana hayyan kana aiban. Ya Rasulullah, kalau kambing itu masih hidup dia cacat. Karena memang kupingnya sebelah cacat. Innahu asak, dia sedang dalam keadaan cacat dulu. Fakaifa wa huwa mayyit? Sekalipun dia hidup, dia pun akan hidup cacat. Bagaimana sekarang dia sedang mati? Tidak mungkin kami membeli. Kami tidak suka. Kenapa? Dia sudah mati. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya dunia ini lebih hina daripada kambing yang mati ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memandang dunia ini tidak ada artinya sama sekali. Jadi dunia ini lebih rendah daripada bangkai kambing yang ini.
Nah, disinilah letaknya bagaimana kita ini bisa memanfaatkan dunia ini demi untuk kehidupan akhirat. Di dalam Al-Quran dikatakan, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silakan cari kehidupan akhirat, tapi jangan juga melupakan bagianmu di dunia ini. Tempat kita bukan di dunia ini, tempat kita adalah di akhirat. Tempat kita adalah di surga. Oleh karena itulah berfastabiqul khairat lah, perbanyak kita melakukan kebaikan-kebaikan, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Karena kita ini adalah di dunia inilah menunggu saatnya menunggu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang cepat, ada juga yang lambat. Tapi semuanya pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sejauh mana persiapan kita. Karena kematian itu mesti akan menjemput kapan saja. Dia tidak mengenal entah orang itu berada di rumah, di jalanan, dalam keadaan tidur maupun di mana saja. Kalau sudah sampai kepada waktunya, Allah memerintahkan kepada malakul maut, maka dia akan menjemput kita dimanapun kita berada. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh para ulama-ulama ini. Para ulama-ulama yang mereka khawatirkanlah apakah mampu nantinya di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di dalam sebuah hadis dikatakan, kalau orang yang senantiasa zikir, seperti itulah dia akan meninggal. Kalau orang yang suka baca Al-Quran, seperti itulah dia akan meninggal dunia. Kalau orang yang suka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah dia akan meninggal. Oleh karena itulah, sekali lagi, mari kita manfaatkan dunia yang fana ini, yang sementara ini, demi untuk meraih kehidupan akhirat yang hakiki. Perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini secara singkat yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Untuk Bapak yang nanya pekan yang lalu, saya masih mencari, belum ketemu. Sampai juga sempat ditanyakan di radio tentang malaikat yang membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, membaca la haula wala quwwata illa billah, itu belum saya temukan. Saya mohon maaf, nanti insyaallah kalau ketemu kita akan beritahukan. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 persoalan dalam dunia saya lihat. Hari-hari kita lihat, hari-hari kita dengar. Maaf, yang mampu dan sedang mampu dan di bawah dari kemampuan. Ada yang kaya, adapun kafir miskin, adapun miskin. Jadi marilah orang yang bermampu, cucurkan air matamu, ulurkan tanganmu, membawa sedekah untuk orang yang tidak mampu dalam dunia ini. Tentukan Allah memperhitungkan tadi ini amal salehnya ini. Yang saya tanyakan di sini, yang mana diizinkan lebih duluan masuk di surga? Apakah si kaya? Apakah kafir miskin? Apakah miskin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan. Di dalam hadis dikatakan, inna dunya li arba'i nafarin. Dunia itu untuk 4 kelompok manusia. Yang pertama adalah rajulun ataahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Yang kedua, rajulun ataahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Seseorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak diberikan ilmu. Yang ketiga adalah rajulun ataahu Allahu malan wa ilman. Jadi seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu dan juga harta. Kemudian yang keempat adalah rajulun lam yu'tihi Allahu malan wala ilman. Seseorang yang tidak diberikan harta dan juga tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita milih yang mana, Pak? Kita milih yang ketiga ya. Diberikan ilmu dan juga diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah
para ulama-ulama, ini mereka jarang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya dia bisa mendermakan, dengan ilmunya dia bisa mengajak kepada orang lain, dengan ilmunya dia bisa berbuat apa saja demi kebaikan-kebaikan dunia ini. Ini yang disebut dengan al-muslih. Ada orang yang soleh, ada orang yang muslih. Kalau soleh, solihin orang-orang yang soleh untuk pribadinya. Jadi muslih, dia melakukan perbaikan-perbaikan untuk masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, ada juga orang yang diberikan harta tapi dia tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini sangat rentan sekali. Dengan harta yang dia miliki, yang begitu banyak dimiliki tapi tidak punya ilmu, jangan hambur-hamburkan hartanya di mana saja. Kita perhatikan bagaimana Qarun, Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan. Hartanya banyak ya. Tapi justru dengan hartanya ini dia semakin jauh dengan Allah, bukan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah itu murka dan hilang semua hartanya. Yang ketiga, contohnya Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Kaya raya luar biasa dia. Istrinya ada berapa? Istrinya Nabi Sulaiman ada berapa? Ratusan. Istrinya Nabi Sulaiman banyak sekali gitu. Dia bisa berkomunikasi dengan semua makhluk. Allah berikan kelebihan. Harta dia kuasai semua. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman. Apakah Nabi Sulaiman sombong? Tidak. Dia justru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dapat mensyukuri rezeki dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan supaya tidak diberikan orang-orang selain aku ya Allah. Karena tidak akan mampu dia. Ya kan? Bisa menguasai jin, bisa menguasai binatang-binatang, bisa mengarahkan angin. Sangat luar biasa. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman, diberikan harta dan juga diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah orang yang tidak diberikan harta dan juga tidak diberikan ilmu. Ini keadaannya sangat sengsara sekali. Ilmu enggak punya, harta enggak punya. Akhirnya ya dia hidupnya adalah ya sebab tidak memiliki masa depan ya. Nah, tadi pertanyaannya mana yang lebih dulu masuk surga? Orang yang kaya apa orang yang miskin atau orang yang fakir? Ya. Kan itu pertanyaannya. Sedikit saya tambah. Ya. Kalau bagi saya sebagai manusia awam dalam dunia ini, masalah persoalan ini ada dua. Kafir miskin, Fakir miskin. Ya. tapi taat perintah Allah, menjaga segala larangan. Miskin, misalnya seperti jual pisang goreng atau jual kacang goreng, itu kan miskin, ada usaha. Tapi kafir miskin hanya taunya uluran tangan daripada sesama manusia yang mampu dalam dunia ini. Tanpa ada ini, maka dikutuklah orang yang kaya tidak memperhatikan orang macam begini. Saya rasa begitu. Nah, yang masuk diizinkan oleh Allah dua masuk surga, itu saya rasa berada di la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa anal awwalul muslimin. Ada di situ, saya lihat baca-baca kemarin. Dua saja yang boleh diizinkan, kafir miskin dan miskin. Yang kaya enggak itu? Kaya perhitungan kedua. Ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij berfirman, disebutkan bahwa khuliqal insanu malu'a. Manusia itu diciptakan penuh dengan keluh kesah. Idza massahul khairu manu'an. Kalau dia diberikan nikmat, manu'an, dia lupa dia. Wa idza massahu syarru jazu'an. Apabila dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkeluh kesah. Illal musallin, kecuali mereka-mereka yang salat. Alladzina hum 'ala salatihim daimun. Itu mereka yang senantiasa menjaga salatnya daim, terus-menerus yang lakukan. Kemudian walladzina fi amwalihim
haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang yang daim melaksanakan ibadah salat ini, bagi hartanya itu ada bagi orang-orang yang meminta-minta, sa'il wal mahrum, dan orang yang tidak mau meminta-mintanya. Ada yang untuk orang yang meminta-minta dan orang yang tidak mau meminta-minta karena dia menjaga dirinya. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Ini tentang masalah apa? Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat pertanyaannya dua kali. Dua kali pertanyaannya. Yang pertama adalah min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Dari mana didapatkannya dan untuk apa dibelanjakannya. Dengan harta ini orang bisa lebih cepat, lebih dulu masuk surga apabila hartanya dipergunakan dengan baik. Firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang bertakwa dan menginfakkan hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya masuk ke dalam surga. Siapa yang mengatakan Utsman bin Affan tidak kaya? Utsman bin Affan kaya raya, luar biasa, konglomerat. Tapi dengan kekayaannya ini, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya 1000 ekor onta, semua saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, Utsman fil jannah, Utsman di surga. Abdurrahman bin Auf kaya raya, dia infakkan 300 ekor ontanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun mengatakan Abdurrahman bin Auf fil jannah. Nah, ada orang-orang yang tidak punya, datang menemui Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, nanti orang-orang kaya ini membawa pahala yang banyak. Rasulullah mengatakan, kenapa bisa demikian? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, hum yusallun wa nahnu nusalli. Mereka salat, kami salat. Yasumun, hum yasumun wa nahnu nasum. Mereka puasa, kami juga puasa ya Rasulullah. Walakin ya Rasulullah, akan tapi ya Rasulullah, yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa la nastati. Mereka ya Rasulullah, kelebihannya adalah mereka dapat menginfakkan hartanya, sedangkan kami enggak bisa. Kami juga ingin mendapatkan pahala yang banyak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala adullukum ala syai'in idza fa'altum faqad tasaddaqtum. Maukah aku beritahukan kepada kalian, jika kalian lakukan, kalian pun termasuk telah bersedekah. Kata Rasulullah, fi kulli tasbihin sedekah, ucapan subhanallah sedekah. Wa fi kulli tahmidin sedekah, ucapan alhamdulillah sedekah. Wa fi kulli takbirin sedekah, ucapan Allahu akbar termasuk sedekah. Wa fi kulli tahlilin sedekah, ucapan la ilaha illallah sedekah. Wal amru bil ma'ruf sedekah. Wan nahyu 'anil munkar sedekah. Menyuruh orang berbuat baik sedekah. Mencegah orang berbuat munkar juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Kalian mendatangi istri-istri kalian termasuk juga sedekah. Mempergauli istri kalian juga termasuk sedekah. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna bi syahwatina fanakunu lana sedekah. Ya Rasulullah, kami mendatangi istri-istri kami dengan nafsu-nafsu kami, dengan syahwat-syahwat kami. Apakah itu juga bernilai sedekah ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, kaifa law wada'akum fi haramin, bagaimana kalau kalian tumpahkan nafsu kalian pada yang haram, akana lahu wizrun, tidakkah akan mendapatkan dosa? Kemudian mereka mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, wa hakadha, demikian juga kalian. Jadi yang kaya yang miskin sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang miskin, pertanyaannya karena dia enggak punya harta gitu ya, tidak terlalu banyak ditanya hartanya. Tapi landasannya tadi yang disebutkan, landasannya apa? Al-iman. Berimankah dia? Kemudian benarkah tauhidnya gitu ya? Jadi kan bagaimana qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi ini landasannya adalah kembali kepada iman. Bagaimanapun kayanya orang, tapi kalau enggak beriman, bagaimanapun dermanya dia bangun apa saja, enggak beriman, enggak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun dia miskinnya, bagaimanapun dia melaratnya, enggak beriman, sama juga. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang menjadi miskin, miskin ini lebih baik keadaannya daripada fakir. Fakir ini enggak punya sama sekali, tapi miskin masih punya, cuman kurang dalam kehidupan ini. Tapi dengan itu dia menerima, dia terima keadaannya di dunia ini seperti itu.
maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan sebagaimana tadi. Jadi orang yang di dunia ini melarat, tetapi dia betul-betul beriman kepada Allah, ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak mengeluh, nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Demikian juga mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan harta, kekayaan, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan menyusul Nabi Sulaiman nanti. Akan menyusul Utsman bin Affan, akan menyusul Abdurrahman bin Auf, akan menyusul para konglomerat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga di zaman-zaman Nabi sebelumnya. Baik. Jadi bisa dibagi saja. Baik, karena cukup insyaallah. Yang punya pertanyaan nanti insyaallah pekan depan. Aku lu qouli hada wa sallallahu alaihi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.